Halo Pisces, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Pisces, Sun, Moon, and Rising Sun ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini dari 15 Juni sampai 21 Juni 2026 ya. Di sini ada super new moon di Gemini ya pada tanggal 14-15 Juni kemarin ya. Memang sudah berlalu teman-teman Pisces di sini ya, tapi intinya kita masih bisa merasakan energinya sampai 1 atau 2 minggu ke depan ya. Nah, super new moon di sini adalah letak bulan di mana dia jaraknya paling dekat dengan bumi. Jadi energinya sangat besar sekali ya teman-teman ya, super new moon di sini ya. Dan new moon di sini adalah bumi ya, bulan berada pada satu garis lurus bersama matahari di sini ya, berada pada satu titik. Dan di sini berada di konstelasi Gemini. Jadi intinya adalah segala hal atau segala aspek yang kaitannya dengan intelektual, informasi, lalu kemudian networking itu akan dicerahkan gitu ya, akan muncul ke permukaan, akan istilahnya dipermudah gitu ya. Jadi efeknya adalah kita semakin terdorong untuk memanifestasikan proyek-proyek baru dan memfinalisasikannya ya. Jadi memfinalisasi apapun itu yang sudah kita rencanakan dari minggu yang lalu gitu ya, lalu kita terdorong untuk semakin menjalin keinginan untuk menjalin kerjasama dengan siapapun itu yang intinya mendukung proyek-proyek baru kita ini ya. Dan di sini agak uniknya adalah teman-teman ya, kita masih terpengaruh dengan energi Venus di Leo yang trine bersama Uranus di Gemini di sini ya, dimana di sini adalah kita diminta untuk berani tampil di muka umum gitu ya, tampil di publik gitu ya, jadi lebih mengedepankan teknik berkomunikasi yang sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi perubahan teknologi atau cara berkomunikasi gitu ya. Dan ini waktu yang bagus bagi teman-teman yang memiliki atau yang memiliki hobi ataupun pekerjaan sebagai content creator atau seorang marketer gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk mempublish atau mengkampanyekan apapun yang sudah kalian rencanakan di minggu yang lalu. Cuman shadownya di sini hati-hati dengan information overload yang menyebabkan kita kurang fokus ya, jangan tergoda. Dan jangan tergoda juga dengan menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk ya teman-teman ya. Tetap pada stay pada koridor realitas gitu ya, realistis saja intinya ya. Lalu kemudian yang kedua di sini Venus di Leo yang trine bersama planet Neptune di Aries namun berlawanan atau in opposition bersama planet Pluto yang sedang retrograde di Aquarius gitu ya. Ini terjadi di 17 Juni di hari Rabu ya. Ya energi tiga planet ya agak sedikit rumit. Intinya di sini adalah ego versus cita-cita bersama gitu ya. Jadi intinya di sini kita semakin terdorong untuk mengejar cita-cita kita ya, tapi di sini adalah cita-cita yang lebih pada mengedepankan sisi otentik dari diri kita ya. Jadi semakin kita otentik, semakin kita original dengan apapun itu ide usaha yang kita kembangkan, kita akan semakin sukses gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini Chiron masuk di Taurus ya. Chiron di sini adalah wounded healer atau wounded warrior energi ya. Kembali lagi long story short, Chiron di sini adalah makhluk mitologi ya, yang dimana dia sering sekali mendapatkan siksaan semasa hidupnya. Cuman dia menggunakan siksaan-siksaan itu untuk sebuah pembelajaran sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Dan ini terjadi di 19 Juni ya, di hari Jumat mendekati weekend. Gitu ya. Jadi kita semakin terdorong untuk fokus pada penyembuhan diri. Penyembuhan terkait apa? Penyembuhan terkait energi Taurus, yaitu energi stabilitas. Apapun itu bentuk stabilitasnya, teman-teman. Stabilitas finansial, stabilitas hubungan, stabilitas pekerjaan, gitu ya. Dan di sini permasalahan-permasalahan lama yang mengguncang stabilitas-stabilitas itu akan dimunculkan ke permukaan. Ya, dimunculkan bukan untuk mengganggu kita, tapi untuk kita sadari dan kita sembuhkan dan kita hilangkan dari hidup kita ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini matahari masuk di Cancer ya, kita masuk ke Cancer season ya. Itu terjadi di 21 Juni dan ini adalah summer solstice ya, bersamaan dengan summer solstice di mana matahari di sini berada pada puncak tertingginya, puncak terkuatnya dalam satu tahun ya. Jadi semua hal yang terkena energi matahari di sini akan dimunculkan ke permukaan dan diperjelas gitu ya. Dan apa yang diperjelas di sini adalah Cancer energi ya.
yaitu energi family oriented yang lebih intuitif dan lebih emosional, sehingga efeknya kita akan diminta kita akan lebih terdorong untuk fokus pada keluarga ya, lalu keamanan emosional, lalu kita diminta untuk lebih mengurangi sisi logika dan mengedepankan intuisi dan feeling gitu ya. Dan kita akan lebih mudah untuk melakukan self care, terus merawat circle-circle terdekat kita ya, saudara, teman, rekan kerja gitu ya, keluarga gitu ya, dan melindungi yang namanya batasan personal. Batasan personal di sini yang dimaksud adalah intinya adalah keseimbangan ya teman-teman ya. Dimana yang semula di awal minggu kita itu dibombardir dengan kekuatan bulan baru di Gemini ya, yang lebih intelektual, lalu di tengah minggu kita diminta untuk eksekusi dengan adanya Venus Leo gitu ya, lalu kemudian di akhir minggu dengan adanya Wounded Warrior atau Chiron gitu, dia diminta untuk sedikit menarik diri ke dalam dan semakin menarik diri lagi di hari Minggu ya, ketika kita masuk di Cancer. Jadi intinya di sini semesta menginginkan kita untuk be balance ya, menyeimbangkan diri, tidak selalu bekerja tapi juga ya tidak selalu beristirahat ya. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk beristirahat di sini ya. Oke, mari kita tapping into Pisces energi ya. Energi Pisces di sini ya, ada apa atau vibes-nya apa untuk teman-teman Pisces di minggu ini ya. Mohon bantuan semesta. Satu kartu yang menunjukkan energi atau vibes teman-teman Pisces di minggu ini. Oke, terima kasih. Vibes kalian di minggu ini adalah Door to Spirit gitu ya. Jadi di sini saya merasakan adanya energi The High Priestess gitu ya, lalu kemudian adanya energi The Judgment gitu ya, The Moon gitu ya, dengan adanya Door to Spirit di sini ya. Itu adanya energi The Hierophant gitu ya, Ten of Swords, Door to Spirit. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Pisces di sini ya. Mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Pisces di minggu ini yang kaitannya dengan kartu Door to Spirit ya. Energi yang semakin mendekatkan diri pada spiritualitas. Ya. Oke, terima kasih semesta. Situasi teman-teman Pisces pada hari ini adalah irreconcilable differences, divorce final. Oke, energinya cukup berat ya teman-teman Pisces ya. Jadi di sini tampaknya teman-teman Pisces sedang menjalani sebuah perceraian atau perpisahan gitu ya. Kembali lagi ini general energi ya teman-teman ya. Kalau memang tidak relate silakan diabaikan ya teman-teman ya. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian gitu ya. Tapi kalau memang misalnya ini relate dengan kalian, maka ya bacaan ini memang untuk kalian. Gitu ya. Jadi di sini ada energi divorce final gitu ya, sebuah akhir dari sebuah hubungan gitu ya, dengan adanya kartu ini ya. Saya merasakan itu tadi ada energi Ten of Swords gitu ya, The World, The Judgment gitu ya, The Death, Justice gitu ya. Itu oke, mari kita masuk lebih dalam ya. Dan ini mungkin merupakan intinya dengan adanya perpisahan ini kalian akan semakin bisa semakin bisa mendekatkan diri ke sisi spiritualitas kalian gitu ya. Jadi kembali lagi tidak ada yang terbuang percuma ya teman-teman di semesta ini ya, meskipun itu hal yang menyakitkan buat kita gitu ya. Jadi intinya semua hal itu selalu ada pelajaran yang bisa dipetik gitu ya. Dan dengan adanya perpisahan ini atau perceraian ini atau pengakhiran hubungan ini, kalian seperti lebih mendekatkan diri ke sisi spiritualitas kalian gitu ya. Oke, energi yang pertama untuk teman Pisces di sini The Hermit ya, Virgo energi ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya teman-teman Pisces ya. Lalu kemudian The Empress di sini ya, Taurus Libra energi. Lalu kemudian Two of Wands. Ya, energinya sangat jelas ya teman-teman ya. Kalian di sini menarik diri gitu ya. Bottom of the deck, Ten of Pentacles gitu ya. Jadi intinya di sini dengan adanya bottom of the deck, Ten of Pentacles, tampaknya ini kaitannya dengan masalah keluarga ya. Ada kaitannya dengan masalah keluarga dan bisa jadi kalian di sini mendapatkan sebuah harta warisan atau sebuah pembagian harta gono gini ya,
Dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini, kalian memang abundance secara material, tapi secara spirit kalian sangat rendah sekali ya. Kalian merasa bahwa kalian ini mungkin, ya, saya merasakan adanya energi di mana kalian merasa mungkin kalian tidak worth it di mata semesta ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman Pisces ya, siapapun itu, baik jahat maupun baik maupun buruk gitu ya, siapapun itulah intinya ya, itu selalu berkenan di mata semesta teman-teman ya. Jadi banyak orang bertanya di sini, kenapa kok orang jahat itu dipelihara oleh semesta? Karena memang semesta menggunakan orang jahat itu untuk supaya bisa memberi kita pelajaran, teman-teman ya. Dan memang dirawat sama semesta, gitu ya. Itu ya. Jadi intinya di sini kita semua itu sangat berharga di mata semesta ya, teman-teman ya. Jangan lupakan itu ya, teman-teman Pisces ya. Oke, lalu kemudian di sini di energi pertama ya, di masa lalu ada energi The Hermit, ini Virgo energi ya, kalian seperti menarik diri, kalian seperti membatasi diri ya, menyendiri mungkin dengan apapun ini yang sudah menimpa kalian dan keluarga kalian, gitu ya. Tapi di sini dengan adanya kalian menyendiri, kalian mendapatkan wisdomnya ya. Kalian lebih bisa mendekatkan diri ke sisi spiritual kalian dan akhirnya kalian bisa mendapatkan kebijaksanaan dan jawaban atas semua hal yang terjadi pada kehidupan kalian. Di sini ya, dengan adanya energi The Hermit di sini ya. Kembali lagi The Hermit di sini membawa sebuah lantern gitu ya, lampu oblik gitu ya, dimana di dalam lampu ini sebenarnya isinya adalah The Stars, bintang dari kartu The Stars ya. Jadi tugas The Hermit di sini adalah untuk turun ke dunia, turun lagi ke dunia manusia untuk membagikan wisdomnya gitu ya. Itu jadi kalian di sini seperti menarik diri ya di masa lalu dengan adanya energi The Hermit di sini ya. Kalian merasa bahwa kalian sudah tidak cocok lagi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ada energi The Empress ya. The Empress di sini adalah nurturing energi ya. Bisa jadi kalian di sini adalah seorang istri gitu ya, yang memiliki anak dan memiliki suami dan kalian sedang berpisah gitu ya, sedang mengalami perpisahan dengan suami kalian gitu ya, tapi kalian di sini masih tapping into energy of nurturing gitu ya, yang merawat anak-anak kalian meskipun suami kalian tidak ada gitu ya, dengan adanya The Empress di sini, atau vice versa ya teman-teman ya. Ini tidak melulu harus perempuan tapi juga bisa laki-laki gitu ya. Bisa jadi kalian di sini adalah single parent gitu ya, single parent yang harus merawat anak-anak kalian gitu ya, memberi makan, membesarkan, mendidik gitu ya, membiayai apapun itu ya, dengan adanya energi The Empress di sini ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ya, energi di masa depan ya, kalian seperti meninggalkan dunia kalian yang lama ya. Lalu kalian move on ke dunia yang baru gitu ya, entah ini terkait apa dunia baru ini, entah apakah kalian bertemu dengan seseorang yang baru atau tidak, itu kalian masih tidak tahu ya, tapi kalian di sini sudah merencanakan untuk move on gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi Pisces ini ya, The Hermit, The Empress, dan Two of Wands ya. Dua major arkana ya teman-teman ya, dimana ini adalah kejadian besar memang ya, kejadian yang mengubah hidup kalian. Tapi it's okay teman-teman ya, keep going, jangan mudah menyerah ya. Semesta selalu bersama kalian ya di sini ya. Semesta tidak pernah meninggalkan kalian karena kalian adalah bagian dari semesta itu sendiri ya. Oke, The Hermit di sini diklarifikasi dengan Two of Swords, lalu kemudian Nine of Pentacles, lalu kemudian The Magician. Bottom of the deck, Four of Pentacles. Iya, jadi di masa lalu kalian seperti ya menyimpan harta kalian ini ya, terkait harta gono gini di sini ya. Kalian seperti berusaha untuk mempertahankan apapun itu yang menjadi hak kalian di sini ya. Dengan adanya energi Four of Pentacles sebagai bottom of the deck di sini, lalu kemudian The Hermit diklarifikasi dengan Two of Swords, Nine of Pentacles, dan The Magician
di sini ya. Jadi intinya kalian di sini seperti dituntun oleh mata ketiga kalian ya, kalian mendengarkan intuisi kalian ketika kalian bimbang gitu ya, lalu kalian di sini memutuskan untuk berfokus pada diri kalian, kalian hidup mandiri sendirian tanpa pasangan gitu ya, kalian menikmati hidup kalian sendiri di masa lalu gitu ya, dan kalian menggunakan semua sumber daya kalian gitu ya, baik material, fisik, cinta, passion, pikiran kalian gitu ya, di masa lalu itu untuk bertahan hidup gitu ya. Oke, lalu kemudian di energi saat ini ya, ada energi The Empress, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Empress di sini ya. Oke, terima kasih energi The Empress di sini diklarifikasi dengan energi The Lovers ya, Gemini energi. Lalu kemudian The Hierophant, Taurus energi ya, kembali lagi ya, Door to Spirit tadi ya. Lalu kemudian Ace of Wands, nice, kalian akhirnya mendapatkan sesuatu gitu ya. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. Jadi dengan adanya bottom of the deck, Eight of Pentacles di sini kalian seperti tidak berhenti ya. Kalian tetap berusaha untuk maju, berusaha untuk menjalani hidup kalian gitu ya, dengan adanya ya mungkin di sini kalian tampaknya seorang ibu ya, karena di sini saya merasakan di sini kan bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang apoteker gitu ya, bisa jadi seorang ahli kimia gitu ya, yang mencampur adukkan sesuatu gitu ya. Jadi Eight of Pentacles di sini kalian keep going gitu ya, keep going dengan kehidupan kalian, kalian memasak untuk anak-anak kalian dan diri kalian sendiri gitu ya, tanpa adanya pasangan gitu ya. Jadi kalian berfokus pada apa yang kalian punya dengan adanya energi The Empress. Lalu kemudian di sini The Empress diklarifikasi dengan The Lovers, The Hierophant, dan Ace of Wands. Jadi dengan adanya The Lovers di sini ya kalian seperti menjadi menyatu ya, secara feminin dan maskulin di sini. Lalu kalian seperti bermeditasi dan tampaknya di sini bersama dua orang ya, bisa jadi kalian di sini bersama anak-anak kalian ya, kalian melakukan apapun itu kegiatan spiritualnya ya, entah sholat, entah ke gereja, entah ke pura, vihara gitu ya, kalian bersama anak-anak kalian di sini. Lalu kemudian semesta seperti memberikan sebuah jawaban gitu ya, dengan adanya Ace of Wands di sini ya, sesuatu yang baru untuk bisa kalian kerjakan, untuk bisa mempertahankan hidup kalian bersama anak-anak kalian gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam untuk yang energi ketiga di sini. Mohon bantuan semesta kaitannya dengan Two of Wands di sini ya. Bagus ya energinya ya. Jadi kalian seperti menemukan sesuatu gitu ya, karena kalian sudah melakukan keluar sendiri teman-teman ya. King of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Oke, King of Wands di sini diklarifikasi King of Wands juga bersama The Hangman, Pisces energi. This is your power card ya teman-teman ya. Lalu kemudian Page of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi. Oke, bottom of the deck, Ace of Pentacles lagi teman-teman ya. Oke, nice ya teman-teman ya. Jadi ya kalian seperti menemukan sebuah passion baru ya di saat ini ya, dan mungkin itu juga kaitannya passion di mana kalian bisa mengusahakan itu apapun usahanya itu bersama anak-anak kalian gitu ya. Dan kemudian di masa yang akan datang kalian seperti mendapatkan rezeki dari semesta ya terkait usaha itu gitu ya, dan kalian di sini maju ke depan ya. Jadi saya merasakan di sini ada sebuah energi di mana seseorang di sini yang sudah mengalami sebuah perceraian gitu ya, lalu kemudian hidup bersama anak-anaknya gitu ya, dengan mengandalkan harta gonogini atau pembagian harta yang menjadi haknya yang masih tersisa gitu ya, dan dari situ kalian dan bersama anak-anak kalian mencari sebuah sesuatu gitu ya, mencari sebuah inspirasi, dan ketika kalian berdoa bersama anak-anak kalian, semesta seperti memberikan sebuah inspirasinya
gitu ya kepada kalian untuk bisa kalian usahakan untuk bisa mempertahankan hidup gitu ya. Dan di sini kalian benar-benar tapping into entrepreneur energi ya, King of One di sini ya. Bisa jadi di masa yang akan datang kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Dengan adanya energi King of One di sini ya, kembali lagi dia seperti merencanakan sesuatu di sini ya. Jadi kalian seperti memplanning sesuatu di sini ya. Kalian melihat dari perspektif yang berbeda dengan adanya The Hangman di sini ya. Lalu kemudian Page of Cup di sini adalah energi feeling pertama ya. Ini memang sesuatu hal yang baru ya buat kalian ya. Mungkin dulu kalian kemana-mana itu bersama pasangan kalian gitu ya. Sekarang kalian harus sendirian atau paling enggak gitu ya ditemani oleh anak-anak kalian gitu ya. Dengan adanya energi Page of Cups. Keep going ya teman-teman Pisces ya. Keep going karena ini adalah titipan material atau titipan finansial dari semesta sendiri ya dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Oke, mari kita tanya untuk saran dari semesta ya terkait teman-teman Pisces di sini yang baru saja mengalami perpisahan bersama pasangannya. Kembali lagi ya teman-teman ya, tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang istilahnya tidak berguna. Bahkan hal-hal yang menyakitkan buat kita pun itu pun juga sangat-sangat berguna untuk kita ya, yaitu sebagai pelajaran gitu ya. Dan semakin kita mendekatkan diri kita pada Tuhan gitu ya, atau pada spirit atau pada semesta gitu ya. Oke, saran dari semesta yang pertama adalah Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian The Devil, Capricorn energi. Lalu kemudian Three of Cups. Ya, bottom of the deck, Five of Wands. Dengan adanya bottom of the deck, Five of Wands, ya, di sini semesta seperti berkata jangan menyerah ya teman-teman Pisces ya. Jangan menyerah, keep going, gapailah apa yang menjadi keinginanmu, gitu ya. Dengan adanya Five of Wands di sini ya, keep going, gitu ya. Lalu kemudian semesta di sini juga berkata bahwa rawatlah apa yang kamu punya, ya, harta gono gini yang sudah menjadi hak kalian, gitu ya. Jangan dihambur-hamburkan, manfaatkan itu untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang bersama anak-anak kalian, gitu ya. Lalu kemudian The Devil di sini adalah ambisi untuk maju ya, ego, drive. Mungkin ada kaitannya nanti eksekusi itu mungkin lebih baik ketika full moon di Capricorn ya. Kembali lagi di sini adalah kental sekali dengan energi Capricorn ya, dua ini ya. Ini adalah Taurus, Virgo, Capricorn energi. Di sini adalah Capricorn power card ya, The Devil, gitu ya. Ambisi untuk maju, untuk celebrate, gitu ya, dengan adanya energi Three of Cups di sini ya. Berkolaborasilah dengan siapapun itu yang bisa diajak kerjasama ya, teman kerja atau keluarga atau siapapun itu atau anak-anak gitu ya. Jadi jangan lakukan segalanya sendirian. Kalian tidak sendirian di dunia ini ya, Pisces ya. Apapun yang sudah menerpa hidup kalian. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya teman-teman Pisces di sini. Terima kasih semesta, teman-teman Pisces di sini mendapatkan New Moon Eclipse, expect powerful change ya. Kebetulan ya kita sekarang barusan melewati super New Moon di Gemini ya. Jadi intinya mungkin kemarin di hari Minggu ya ada sesuatu hal yang membukakan mata kalian gitu ya dengan adanya energi Ace of Wands. Kalian seperti mendapatkan sebuah passion baru gitu ya, kehidupan yang baru dengan adanya energi Ace of Wands bersama anak-anak kalian gitu ya. Dan kalian di sini perlahan-lahan akan berubah menjadi lebih kuat gitu ya. Expect powerful change. Oke, mari kita lihat untuk animal spirit bagi teman-teman Pisces di sini. Oke, Pisces kalian mendapatkan Raccoon Spirit Inventor, yaitu ya kalian seperti menemukan sebuah ide ya, sebuah sesuatu, kalian bisa mengakali sesuatu ya dengan adanya energi The Magician ini. The Magician ini adalah inventor ya teman-teman ya. Ini adalah inventor dan di Classic Rider-Waite The Magician di sini menggunakan sabuk Ouroboros ya, sabuk ular. Di sini ya, sabuk ular di sini, ular yang memakan ekornya sendiri itu adalah Ouroboros ya. Ouroboros di sini adalah simbol re-eventing ya, simbol
Istilahnya reinventing di sini adalah memberdayakan lagi ya, mengakali lagi, istilahnya mengutak-atik lagi apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan di sini jelas sekali dengan adanya animal spirit raccoon ya, inventor, decide on what you really want. You have the ingenuity to claim it. Avoid being the trickster and practice integrity. You have many roles and can juggle them well. Jadi seperti di sini tuh semesta bilang kalian tuh bisa kok menjadi inventor gitu ya. Kalian ini seseorang yang tidak hanya mengedepankan emosional dan intuisi ya. Kembali lagi Pisces di sini terkenal dengan seseorang yang mengedepankan emosional dan intuisi. Tapi kalian juga masih bisa menggunakan akal budi kalian ya. Kalian masih dianugerahi semesta otak logika ya untuk berpikir, untuk dimanfaatkan, untuk dipergunakan gitu ya. Jadi gunakan itu dengan baik gitu ya. Jadi berhentilah untuk bermain-main perasaan di sini ya. Mulai seriuslah pada hidup. Pertahankan hidup kalian bersama orang-orang yang kalian sayangi di sini, bisa mungkin juga ini dengan anak-anak kalian ya. Itu adalah harta kalian berharga satu-satunya yang masih diizinkan oleh semesta untuk kalian miliki gitu ya. Jadi kembangkan itu. Oke. Begitu ya teman-teman Pisces ya, pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih bagi teman-teman Pisces yang berkunjung gitu ya. Terima kasih atas komen, like, subscribe dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Pisces. Terima kasih, salam satu semesta.